Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Rafa. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan kita tetap semangat dalam beragronomika. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tips tentang aglonema mati pucuk ya. Pucuknya mati, jadi dia tidak akan tumbuh lagi ya teman-teman. Oke, bagaimana trik dan tipsnya dan solusinya ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman yang masih baru mungkin juga bingung ya, wah aglonema aku nggak tumbuh daun lagi, pucuknya mati ya, seperti ini ya. Ini contohnya aglonema Sultan Brunei teman-teman, atau Pancawati ya. Ini dulu juga rimbun teman-teman, ini roset, tapi karena terkena serangan bakteri jadi dia ini teman-teman pucuknya mati ya. Dulu juga rimbun itu, terus karena pucuknya mati kena bakteri ya, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Untuk yang pertama, kalau teman-teman memiliki aglonema yang terkena mati pucuk ini, yang pertama jangan dibuang ya teman-teman, karena ini masih bisa kita selamatkan ya. Yang pertama jangan dibuang dan jangan disia-siakan teman-teman, karena ini juga tetap makhluk hidup ya. Kalaupun dia sakit ya harus kita obati, kita rawat seperti makhluk yang lain teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini kan biasanya terkena bakteri. Nah, kalau terkena bakteri kita potong saja teman-teman, pokoknya sampai yang terkena bakteri itu habis, dan jangan menyisihkan sedikit pun ya teman-teman. Dan yang buat kita potong itu pakainya yang pisau steril teman-teman. Nah, setelah kita potong terus kita kasih antiseptik teman-teman, atau bisa pakai fungisida juga bisa teman-teman, pokoknya yang ada di rumah teman-teman aja. Kita potong terus kita kasih betadine ya, betadine atau fungisida bisa teman-teman. Yang penting berguna untuk menghambat ini teman-teman, menjalarnya bakteri ya. Nah, kalau udah seperti itu dia kan juga pasti akan tumbuh teman-teman, karena dia akarnya juga masih aktif, tapi dia tumbuhnya dengan cara lain teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Meskipun dia tidak tumbuh daun baru di aglonemanya yang tumbuhan yang ini, dia memunculkan tunas teman-teman. Nah, ini kita lihat seperti ini. Nah, ini dia memunculkan tunas ya teman-teman. Jadi dia itu tetap hidup, tapi tidak tumbuh di sini teman-teman, tapi tumbuh di bagian batang bawah teman-teman. Dia menghasilkan tunas. Jadi ini malah bisa jadi perbanyakan ya teman-teman. Kalau ini bonggolnya panjang, biasanya tumbuhnya akan lebih dari satu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini aglonema Lady Valentine ya teman-teman. Ini dulu juga rimbun, ini daunnya bisa sampai 8 atau 10-an kalau nggak salah. Nah, dia terkena bakteri, terus saya potong sebelah sini, terus saya kasih itu betadine sama fungisida. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, dia menumbuhkan tunas baru. Ini malah dua ya, 1 2. Nah, ini seperti kita culik induk sebenarnya teman-teman. Nah, kalau culik induk kan kita yang bagian atas masih bisa hidup, tapi ini kalau culik induk bagian atas kita buang, karena biasanya terkena lonyot ya, lonyot terkena bakteri. Dan ini juga, ini kemarin saya mau potong teman-teman, ini saya mau potong tapi ini udah sehat ya, jadi enggak saya potong, udah tumbuh tunas baru. Tapi ini tunas ini juga membutuhkan waktu yang lumayan ya teman-teman, enggak seminggu 2 minggu terus tumbuh tunas, itu enggak. Dia akan mengobati luka sini, kalau dia sudah siap dia pasti akan pecah tunas dulu, dia akan tumbuh tunas baru teman-teman. Jadi ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan teman-teman bisa tumbuh seperti ini. Ini ada juga teman-teman, ini aglonema Red Anjamani ya, ini impor. Nah, kalau impor itu lebih rentan terkena penyakit teman-teman. Dia lebih rentan terkena penyakit karena dia impor, dia harus adaptasi di lingkungan kita.
beda dengan aglonema yang lokal ya teman-teman. Aglonema lokal itu lebih wantek. Nah, ini kemarin juga terkena bakteri teman-teman, ini lonyot, terus saya potes bagian sebelah sini. Ini bagian sebelah sini saya potes. Nah, setelah itu potes, ini tumbuh tunas baru ini teman-teman. Nah, tunas baru ini. Nah, ini jadi dia meskipun tidak hidup di sini, tidak menumbuhkan, dia akan tumbuhnya di sini teman-teman, dia menumbuhkan tunas baru. Setelah itu ini malah tumbuh lagi teman-teman. Nah, ini berarti jackpot ya teman-teman, udah tunas baru tumbuh, ini daun baru juga tumbuh. Jadi buat teman-teman yang di rumah terkena mati pucuk, jangan dibuang, kita rawat, dia pasti akan tumbuh teman-teman, asalkan aglonemanya masih sehat ya teman-teman. Meskipun kalau mati pucuk tapi bagian bawahnya terkena spot, ya wassalam juga teman-teman. Tapi kalau bagian atas terkena spot, bagian bawahnya masih sehat, dia pasti akan tumbuh teman-teman. Tapi juga butuh waktu itu tadi ya teman-teman, sekitar 2-3 bulan dia akan tumbuh tunas baru. Nah, ini seperti perbanyakan culik induk itu ya teman-teman, kita potong ini otomatis dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Jadi gitu ya teman-teman solusinya buat teman-teman yang di rumah aglonemanya terkena mati pucuk, jangan dibuang, kita rawat, pasti dia akan tumbuh tunas yang baru seperti ini itu juga. Oke teman-teman, mungkin sedikit tips ya tentang mati pucuk ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang bisa ditanyakan, bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.